Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya anak-anak yang hebat? Semoga sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar lanjutan materi pembelajaran minggu kemarin di seputaran unsur-unsur cuaca dan iklim. Tentang jenis-jenis awan. Pasti penasaran, apa sih itu awan? Simak dan perhatikan baik-baik. Awan adalah kumpulan kecil tetes air atau kristal es yang terapung di atmosfer bumi. Proses terbentuknya awan terjadi ketika uap air di atmosfer mengalami pendinginan dan kondensasi menjadi tetesan air atau kristal es di sekitar partikel debu atau inti awan lainnya. Ada berbagai jenis awan tergantung pada ketinggian, bentuk, dan kondisi cuaca di mana mereka terbentuk. Awan dapat terdiri dari air dalam bentuk cair, es, atau campuran keduanya. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan cuaca dan iklim di berbagai wilayah di seluruh dunia. Selain itu, awan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pencahayaan, peredaran panas, dan siklus air di planet ini. Nah, itulah pengertian daripada awan. Sekarang, pertanyaan yang kedua, penting, bagi kehidupan di bumi, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ayo, anak-anak jangan malu-malu, angkat tangan siapa yang bisa. Baik, mari kita jawab secara bersama-sama, mengapa awan penting bagi kehidupan di bumi? Karena awan adalah bagian dari siklus air di bumi. Mereka membawa air dalam bentuk uap, yang kemudian dapat mengkondensasi dan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau embun. Ini adalah proses penting untuk penyediaan air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Awan juga memainkan peran penting dalam mengatur suhu di bumi. Mereka bisa menangkap radiasi matahari, yang mencegah pemanasan berlebihan di permukaan, dan mereka juga dapat mempertahankan panas di malam hari, mencegah terlalu banyaknya pendinginan. Kemudian awan juga bisa memberikan perlindungan dan habitat bagi beberapa spesies organisme. Beberapa hewan, seperti burung dan serangga, menggunakan awan sebagai tempat berteduh atau tempat mencari makanan. Dengan demikian, secara keseluruhan, keberadaan awan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi dan mempengaruhi kehidupan manusia serta aktivitas ekonomi yang ada di planet ini. Itulah manfaat daripada awan. Dari penjelasan tersebut, apakah kalian sudah paham? Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Disilahkan. Baik, sekarang kita akan lanjut pada topik utama kita pada hari ini, yaitu jenis. Berikut ini adalah beberapa jenis awan yang umum terjadi di atmosfer. Pertama, awan cirrus, yaitu awan tipis, serat, terbentuk pada ketinggian tinggi. Biasanya memiliki penampilan serat atau gumpalan tipis yang terbentuk oleh kristal es. Cirrus seringkali menjadi tanda perakiraan cuaca baik, tetapi juga dapat menunjukkan perubahan cuaca. Yang kedua, yaitu awan stratus. Awan ini termasuk kategori awan rendah, datar, dan terbentang luas. Stratus sering menutupi langit seperti selimut, sering kali memberikan cuaca yang serba gelap dan hujan ringan atau gerimis. Ketiga, awan cumulus adalah awan putih dan bermotif yang terbentuk seperti gumpalan atau menara di langit. Cumulus umumnya menandakan cuaca cerah, tetapi juga dapat tumbuh menjadi awan hujan, cumulonimbus, jika kondisi memungkinkan. Keempat, awan nimbus, yaitu awan hujan, biasanya dihubungkan dengan awan stratus dan cumulus. Awan ini membawa hujan, salju, atau hujan es. Kelima, awan cumulonimbus, yaitu motif yang membawa hujan, petir, dan kadang-kadang bahkan badai petir dan angin kencang. Ini adalah jenis awan yang paling berbahaya. Keenam, awan alto, yaitu
Awan menengah yang terbentuk di ketinggian sedang antara awan stratus dan cirrus. Mereka seringkali menjadi indikator perubahan cuaca. Berikutnya yang keenam, awan stratocumulus adalah awan rendah, datar, dan bergumpal yang membentuk lapisan atau gulungan dalam formasi yang tersebar luas. Ketujuh, awan stratocumulus, yaitu awan rendah, datar, dan bergumpal yang membentuk lapisan atau gulungan dalam formasi yang tersebar luas. Kedelapan, yaitu awan cirrostratus. Jenis awan ini bentuknya tipis dan transparan yang menutupi langit dengan cara yang seragam. Mereka sering menghasilkan halo matahari atau bulan. Kesembilan, awan cirrocumulus, yaitu awan tipis yang tersebar luas dengan pola reguler yang mirip dengan biji jagung. Mereka muncul di ketinggian tinggi dan menunjukkan perubahan cuaca. Dan yang terakhir adalah awan nimbostratus, yaitu awan rendah hingga menengah yang tebal dengan penampilan abu-abu gelap. Mereka membawa hujan yang berkelanjutan dan seringkali berhubungan dengan sistem cuaca yang luas. Anak-anakku, itulah jenis-jenis awan. Setiap jenis awan ini memiliki karakteristik unik dan seringkali dapat memberikan petunjuk tentang cuaca yang akan datang. Sekarang masuk pada gas hidrogen di atmosfer bumi. Di atmosfer bumi, gas hidrogen secara alami memiliki konsentrasi yang sangat rendah. Hidrogen terutama hadir dalam bentuk molekul air, H2O, dan dalam jumlah kecil di atmosfer sebagai gas hidrogen bebas, H2. Konsentrasi hidrogen bebas biasanya kurang dari 1 bagian per juta, ppm, dalam atmosfer bumi. Meskipun jumlahnya kecil, hidrogen memiliki peran penting dalam siklus hidrologi dan berbagai proses biogeokimia. Adapun gas hidrogen di atmosfer bumi terdiri atas nitrogen atau senyawanya adalah N2 dengan volume 70,8%. Berikut oksigen dengan senyawa O2 mempunyai volume 20,5%. Argon senyawanya Ar dengan volume 0,93%. Ada karbon dioksida, neon, helium, dan sebagainya, masih banyak lagi. Sekarang kita masuk pada suhu udara. Suhu udara adalah suatu keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara di atmosfer bumi bervariasi tergantung pada lokasi, waktu, dan kondisi cuaca. Suhu udara diukur dalam derajat Celcius, DGC, atau Fahrenheit, DGF, dengan satuan derajat Celcius yang paling umum digunakan secara internasional. Suhu udara bisa sangat berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti musim, ketinggian, kelembaban, dan lokasi geografis. Di wilayah tropis, suhu udara rata-rata bisa lebih tinggi daripada di wilayah kutub. Pada ketinggian yang lebih tinggi di atmosfer, suhu udara umumnya lebih rendah. Secara umum, suhu udara di permukaan bumi berkisar antara 50 degrees hingga plus 50 degrees, dengan variasi yang signifikan tergantung pada kondisi tempat dan waktu. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer. Biasanya pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius, C, Reaumur, R, dan Fahrenheit, F. Suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis, sekitar ekuator, dan semakin ke kutub, semakin dingin. Berikut adalah presentasi radiasi sinar matahari. Presentasi radiasi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, waktu dalam satu hari, musim, dan kondisi cuaca. Secara umum, sekitar 30% dari radiasi matahari yang dipantulkan oleh atmosfer bumi dan awan, sementara sisanya,
sekitar 70%, mencapai permukaan bumi. Di permukaan bumi, sebagian besar radiasi matahari diubah menjadi panas, yang berkontribusi pada suhu global dan proses-proses seperti penguapan air dan fotosintesis tanaman. Sinar matahari terdiri dari berbagai panjang gelombang, termasuk sinar ultraviolet, cahaya tampak, dan inframerah. Proporsi dari masing-masing jenis radiasi ini dapat berbeda tergantung pada waktu dan kondisi lingkungan. Pada siang hari dan di wilayah yang lebih dekat dengan khatulistiwa, intensitas sinar matahari yang mencapai permukaan bumi akan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih jauh dari khatulistiwa atau pada malam hari. Ini disebabkan oleh sudut datangnya sinar matahari yang lebih tegak lurus di wilayah-wilayah tersebut. Di daerah tropis misalnya, intensitas cahaya matahari cenderung lebih tinggi daripada di daerah-daerah yang lebih jauh dari khatulistiwa, seperti kutub. Namun demikian, perubahan musiman dan kondisi cuaca juga memengaruhi presentase radiasi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Misalnya, awan tebal atau polusi dapat menghalangi sebagian besar sinar matahari mencapai permukaan bumi, sedangkan cuaca cerah dan atmosfer yang bersih memungkinkan radiasi matahari untuk mencapai permukaan dengan lebih efisien. Dalam konteks perubahan iklim global, pemahaman tentang presentase radiasi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi menjadi penting dalam menganalisis distribusi energi di atmosfer bumi dan dampaknya terhadap proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang terjadi di planet kita. Faktor yang mempengaruhi sinar matahari yang diterima permukaan bumi adalah sebagai berikut. 1. Lamanya penyinaran matahari. Semakin lama matahari memancarkan sinarnya di suatu daerah, semakin banyak panas yang diterima bagian bumi itu. Keadaan cuaca yang cerah sepanjang hari akan semakin panas jika dibandingkan dengan keadaan cuaca yang berawan sepanjang hari. 2. Sudut datang sinar matahari. Jika sudut datang sinar matahari di suatu daerah lebih tegak, panas yang diterima daerah tersebut cenderung lebih banyak daripada sudut datang sinar matahari yang miring. Contohnya, di wilayah ekuator yang memiliki suhu paling tinggi, sudut datang sinar matahari relatif tegak. Di daerah ini sinar matahari selalu ada sepanjang tahun, sehingga rata-rata suhu yang ada di daerah ini relatif konstan. Tiga, keadaan permukaan bumi. Hal yang berkaitan dengan keadaan permukaan bumi ialah perbedaan warna batuan dan perbedaan sifat darat dan laut. Batuan yang berwarna cerah lebih cepat menerima panas jika dibandingkan dengan jenis batuan yang berwarna gelap. Bentuk permukaan daratan lebih cepat menerima panas jika dibandingkan dengan permukaan laut. Pemanasan oleh bumi terjadi melalui proses sebagai berikut. 1. Pemanasan langsung terjadi karena kontak langsung. 2. Konveksi terjadi karena terjadi perpindahan udara. 3. Turbulensi terjadi karena pergerakan udara yang tidak teratur, pada umumnya berputar-putar. 4. Adveksi terjadi karena perpindahan udara ke arah horizontal atau mendatar. Berikut adalah rata-rata suhu udara di wilayah di Indonesia. Terhadap suhu udara rata-rata tahunan selama 30 tahun periode normal tahun 1991 sampai 2020. Berdasarkan data dari 119 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata periode 1991-2020 di Indonesia sebesar 26,7 oC dan suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 27,2 oC, sehingga anomali suhu udara rata-rata tahun 2023 sebesar 0,5 oC.
Sepanjang periode pengamatan tahun 1981 hingga 2023 di Indonesia, tahun 2016 merupakan tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,6 derajat Celcius. Tahun 2023 menempati urutan kedua, tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0,5 derajat Celcius. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkap daftar kota terpanas di Indonesia untuk periode 11-12 Oktober tahun 2023. Simak daftar kota paling panas di Indonesia. Dalam laporan, suhu maksimum harian di Indonesia, periode 11 tanggal 12 Oktober BMKG merinci setidaknya 13 wilayah di Indonesia tercatat diselimuti suhu panas hingga 37,2 derajat Celcius. Lembaga tersebut mengungkap Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 2, Tangerang menjadi lokasi dengan titik terpanas dengan suhu 37,2 derajat Celcius. Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah 2 ini berlokasi di Jalan H. Abdul Ghani Nomor 5, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam catatan BMKG, selama 3 hari berturut-turut Tangsel menjadi kota dengan suhu terpanas. Pada periode 10 tanggal 11 Oktober suhu maksimal di Tangsel bahkan mencapai 37,8 derajat Celcius. BMKG menjelaskan penyebab suhu udara panas di sejumlah wilayah tanah air salah satunya disebabkan penyinaran matahari ke bumi secara maksimal. Musim kemarau dengan dominasi cuaca cerah pada siang hari di sebagian besar wilayah Indonesia menyebabkan penyinaran matahari ke permukaan bumi maksimal, menurut BMKG. Ada juga faktor posisi semu matahari yang masih bergerak ke selatan ekuator, sehingga berdampak pada penyinaran matahari yang relatif lebih intens dibandingkan wilayah lainnya. Berdasarkan data klimatologi selama 30 tahun 1991 sampai tahun 2021, rata-rata suhu maksimum di beberapa kota besar di Indonesia mencapai nilai tertingginya pada bulan September-Oktober. Berikut ini daftar kota terpanas di Indonesia versi BMKG. Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 2, Tangerang, 37,2 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, 37 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Palembang, 37 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, 38,8 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, 36,2 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, Makassar, 36,2 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, 36 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Curug Banten, 36 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur, Banjarmasin, 36 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Radin Intenli, Lampung, 35,8 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Banten, 35,8 derajat Celcius. Stasiun Klimatologi Semarang, Jawa Tengah, 35,6 derajat Celcius. Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang Utara, 35,6 derajat Celcius. Anak-anakku, itulah rata-rata suhu udara beberapa wilayah di Indonesia. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa terus belajar di rumah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.